Halo anak-anakku sekalian, anak-anak kelas 1 SD Marsubirini Surakarta, anak-anak kelas 1 yang diberkati Tuhan. Amin ya. Oke. Apa kabar semuanya anak-anak? Sekiranya semuanya sehat dan semangat ya. Selalu semangat untuk belajar ya. Oke. Jangan lupa bermain juga. Dan apa kabar Bapak Ibu sekalian, sekiranya juga sehat senantiasa, apapun yang dikerjakan sukses dan selalu berhasil. Dan selamat datang kembali di pelajaran bahasa Inggris jarak jauh atau pelajaran jarak jauh bahasa Inggris ya, bersama lagi dengan Sir Erik. Ini di pertemuan keberapa, nak? Di pertemuan keberapa kita lihat yuk. Iya, di pertemuan ketiga. Hello first graders, welcome to meeting 3, August 31st, 2021. Ini hari Selasa ya, hari Selasa. Sebentar, saya besarkan kameranya dulu. Ya, kelihatan ya, Nak ya. Oke. Nah, itu ya. Ya, oke. Oke, nah. Hello anak-anak kelas 1 ya. Selamat datang di pertemuan ketiga pada tanggal 31 Agustus 2021. Hello first graders, welcome to meeting 3, August 31st, 2021. Ya, selamat datang kembali bersama Sir Erik. Ya, mudah-mudahan anak-anak sudah giat berlatih ya. Apa-apa saja yang sudah Sir Erik berikan untuk dilatih dari pertemuan kedua dari meeting 2 kemarin. Nah, hari ini ada beberapa menu ya. ada doa, ya kan, ada cerita, lalu ada latihan pengucapan, lalu juga untuk persiapan untuk proyek yang pertama ya, persiapan untuk project yang pertama, project number 1. Kita lihat anak-anak, slide berikutnya adalah doa ya. Oke, anak-anak, kita masih Sir Erik masih ingin berbagi doa dalam bahasa Inggris yang Sir Erik harap ya, Sir Erik berharap doa ini bisa, kata-kata atau kalimat-kalimat ini bisa anak-anak pakai dalam kehidupan doa anak-anak setiap hari ya. Dan ini Sir Erik juga berbagi dengan anak-anak ya, bagaimana cara mengajak seseorang dalam hal ini mengajak untuk berdoa ya. Masih ingat cara mengatakannya? Let's pray, shall we? Ya, let's pray, shall we? Mari kita berdoa. Ya, oke. Dan ini kalimat yang pertama yang Sir Erik bagikan minggu kemarin ya, pertemuan kemarin. Masih ingat, Mak? God, I thank you for you are good. Ya, itu yang pertama. Masih ingat? Ya, sama-sama yuk. 3 mulai. God, I thank you for you are good. Lalu yang hari ini ya, masih menggunakan I thank you lagi ya. I thank you because you bless me. Ya, ada yang mengatakan because, ada yang mengatakan because. Oke. It's up to you, mana yang nyaman bagi anak-anak ya. Nah, for dan because atau because ya, oke. Itu bisa saling tukar tempat ya. Oke, interchangeable ya, bisa saling tukar tempat. Artinya sama, karena ya. I thank you because you bless me. Ya, anak-anak pasti tahu artinya ya. Aku berterima, ada suara cecak. Ya, aku berterima kasih kepadamu karena engkau memberkati aku. Ya, anak-anak masih ingat pesan Sir Erik yang berwarna merah itu adalah kata benda dan yang berwarna hijau adalah kata kerja atau verb. Ya, yang merah itu adalah noun atau kata benda, yang hijau itu adalah kata kerja atau verb ya. Nanti ada yang namanya verb base ya. Verb base itu adalah kata kerja dasar ya. Oke, anak-anak, kita ulang dari atas ya.
dari mengajak lalu sampai me, ya aku. Yuk kita ajak papa mama untuk berdoa. Ya masih ada caranya ya. Let's pray, shall we? Yuk 3 mulai. Let's pray, shall we? God, I thank you for you are good. I thank you because you bless me. Ya, Tuhan, aku berterima kasih kepadamu karena Engkau baik. Aku berterima kasih kepadamu karena Engkau memberkati aku. Ya, itu ya. Ada beberapa kalimat. Ada satu, ya, I thank you, satu. You are good, dua. I thank you, tiga. You bless me, empat. Ya, semuanya ada 4 kalimat. Sebenarnya ada 3 ya, karena I thank you-nya diulang 2 kali. Sekali lagi ya, lalu kita ganti menu berikutnya. Yuk kita ajak papa mama. 3 mulai. Let's pray, shall we? God, I thank you for you are good. I thank you because you bless me. Ya, minggu depan akan ditambahkan lagi ya. Oke, sekarang slide berikutnya. Slide apa slide berikutnya? Oh, ini ya, preparation for the first project, persiapan untuk proyek pertama ya. Selama ini, selama kita bertemu, Sir Erik belum memberikan pengumuman ya, belum memberikan pengumuman, belum memberikan arahan, belum memberikan tuntunan untuk pengumpulan tugas. Ya, karena apa? Sir Erik ingin anak-anak berlatih dulu ya, yang sabar ya, berlatih dulu ya. Nah, anak-anak, ini adalah persiapannya ya. Persiapannya sudah Sir Erik susun, anak-anak tinggal menghafal ya. Persiapan ini sudah kita pelajari sejak pertemuan kedua. Ya, kalau anak-anak mau lihat, boleh. Ya, ya kemarin ini ya. Nah, ini ada 5 kalimatnya. I eat, I drink, I play, I watch, I wash. Ya. Lalu perkenalannya sudah ya anak-anak. Anak-anak sudah bisa memperkenalkan diri ya. Ya, ini dia. Oke. Ini dari perkenalan yang Sir Erik berikan di pertemuan kedua ya. Hello Sir Erik, my name is, panggilan saja. I am from class 1, A atau B atau C atau D. My number is, bisa sebutkan ya. Mudah-mudahan sudah bisa ya. Kalau semisal belum bisa ya pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Tapi coba ya, usahakan pakai bahasa Inggris ya. Asal-asalan nggak apa-apa dah. Ya, tenang aja. Lalu thank you sir ya. Dan Sir Erik susun di pertemuan ketiga ini. Ya. Nah, kita susun dari satu bagian ya, satu penampilan. Yuk, kita ulang dari ini. Ya, hello Sir Erik. 3 mulai. Hello Sir Erik. My name is, I am from class 1, A atau B atau C atau D. My number is, I and the verb. Ya, itu judulnya, nak. Ya. Judul dari proyek kita, proyek anak-anak yang pertama, ini. I and verb. Ini judulnya. Nah, kasih tanda ini ya. Ya. Ya, itu judulnya. Bisa yang mengatakan verb. Ya, kalau anak-anak baru bisa mengatakan verb, enggak apa-apa. Ya. Tenang aja ya. Jalanmu masih panjang. Ya. Ya. Lalu yang kelima, anak-anak bisa mengatakannya sambil bergerak, ya, sambil pakai gerakan boleh. Ya. I eat, I drink, I play, I watch, I wash. Thank you, sir. Itu, ya. Nanti satu paket, ya. Jadi tidak terpisah. Jadi satu perkenalan dan juga penyampaian kalimatnya, ya. Ya kita ulang sekali lagi ya. Ada berapa tuh nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, gampang, tenang aja.
Kan yang diulang-ulang banyak itu ya. Yuk, kita sama-sama menyapa dulu. Hello, yuk, 3 mulai. Hello, Sir Eric. My name is, I am from class 1. My number is, I and verb. I eat, I drink, I play, I watch, I wash. Thank you, sir. Ya, seperti itu. Ya, nanti anak-anak bisa tirukan, tinggal menirukan saja. Ya, nanti kita bisa kembali ke latihan ini lagi. Nah, coba kita lihat slide berikutnya dulu apa ini. Oh, ya, oke. A story of language learning. Ya, cerita tentang belajar bahasa. Ya, sebuah cerita tentang belajar bahasa. Sir Erik sangat suka dengan cerita ini karena Sir Erik bisa tahu ya manusia itu belajar bahasa itu seperti apa. Sir Erik ada cerita, anak-anak bisa bisa mendengarkan ya, bisa menyimak ya. Anak-anak bisa gunakan bayangan anak-anak, bisa menggunakan imajinasi anak-anak untuk membayangkan cerita Sir Erik ini. Sir Erik mendapatkan cerita ini pada sebuah artikel di koran, kalau nggak di koran atau di Kompas, ingat Sir Erik. Cuma sayang sekali Sir Erik tidak terpikirkan untuk memotong artikel itu untuk disimpan dan ya hilang begitu saja ya. Tetapi Sir Erik masih ingat, cerita itu ya. Dan Sir Erik coba cari di internet, tapi memang belum ketemu. Yang mirip ada, tapi belum ketemu secara persisnya itu. Sir Erik belum menemukannya. Tetapi cerita yang mirip ada. Ya. Nah, ada seorang dokter, sebut saja seorang dokter ya. Si dokter ini ingin mengetahui bagaimana anak-anak itu belajar bahasa. Ya, si dokter ini ingin mengetahui bagaimana anak-anak belajar berbicara, ya, belajar berbahasa. Lalu si dokter ini masuklah ke dalam rumah sakit, lalu si dokter ini mengambil dua anak. Si dokter ini memastikan terlebih dahulu bahwa anak-anak ini adalah anak-anak yang sehat, ya, anak-anak yang sehat. Lalu si dokter ini membawa kedua anak ini, satu anak dititipkan kepada keluarga yang nantinya akan mengajak si anak ini berbicara, ya. Jadi diajak berbicara pokoknya ya. Oke. Dan satu anak yang lain dititipkan kepada keluarga yang nantinya tidak mengajak berbicara. Jadi cuma dirawat, ya kan, dimandikan, dikasih makan, tetapi tidak diajak bicara. Anak-anak bisa membayangkan ya, satu bayi dititipkan di sebuah keluarga yang sambil mengasuh, sambil diberi makan, sambil dirawat, tapi juga diajak berbicara. Nah ini contohnya seperti ini penggambarannya. Ya ini ada banyak kata-kata di sini, termasuk ada kata ibu di situ ya. Oke, ada kata ibu, jadi si bayi diajak bicara pokoknya. Ya, walaupun masih kecil, tapi tetap diajak bicara. Sambil dikasih minum susu, tetap diajak bicara. Dikasih makan juga diajak bicara. Dimandikan juga diajak bicara. Diajak main juga diajak bicara. Sementara satu bayi yang lain dititipkan kepada sebuah keluarga yang hanya merawat saja, tetapi tidak diajak bicara. Ya, ini penggambarnya seperti ini. Si anak cuma bermain, ya kan, dirawat, tetapi tidak diajak berbicara. Nah, beberapa tahun kemudian si dokter ini kembali melihat keadaan anak-anak yang dititipkan tadi. Ya. Nah, si bayi tadi tentunya sudah mulai bertambah besar ya, menjadi kanak-kanak ya, tapi masih balita ya, tapi sudah bisa berjalan ya kan. Nah, sudah bisa berbicara. Nah, itu dia nih. Nah, ini dia. Si bayi yang tadinya dititipkan kepada keluarga yang mengajak bayi ini berbicara, ya, si dokter sudah bisa melihat bahwasanya bayi ini bertumbuh menjadi anak-anak yang bertambah besar dan bisa
berbicara. Ya, bisa berbicara. Bayi yang di sini tadi yang dititipkan kepada keluarga yang selalu mengajak bayi ini berbicara, akhirnya anak ini juga berbicara. Ya. Nah, sedangkan ya lalu si dokter menjenguk bayi yang tadinya dititipkan kepada keluarga yang hanya merawat saja, tetapi tidak mengajak berbicara. Si bayi juga sama, sudah bertumbuh menjadi anak-anak, sudah besar, ya. Tetapi ya anak-anak bisa tetap. Kira-kira anak yang di sebelah sini yang dititipkan kepada orang tua, dititipkan kepada keluarga yang hanya merawat saja, tetapi tidak mengajak berbicara. Kira-kira anak ini bisa berbicara tidak? Ya, betul, tidak anak-anak. Anak ini bertumbuh, tetapi tidak berkata-kata. Ya, karena apa? Karena dia tidak pernah mendengarkan kata apapun. Ya, jadi saudara ingin memberikan pesan kepada anak-anak laki-laki ini. Ini adalah bekal utama anak-anak untuk belajar bahasa. Ya, dengarkan dulu, lalu nanti menirukan. Nah, saudara menemukan kalimat yang bagus sewaktu saudara belajar tentang penguasaan bahasa itu, ya, bahwasanya bayi-bayi, ya, para bayi ini mulai ya, start speaking, berbicara dengan imitating. Ya, bayi mulai belajar berbicara atau bayi mulai berbicara dengan menirukan. Ya, anak-anak masih ingat ya gambar yang Sir Erik tunjukkan beberapa waktu yang lalu. Ya, ya masih ingat ya ini ya? Ya, ini pakai ini saja ya. Ya, si bayi ini belajar dengan apa? Mendengarkan apa yang dikatakan mamanya, lalu menirukan. Ya, anak-anak kemarin sudah melihat bayi ini ya berbicara ya. Ya, sepertinya bayi ini tidak belajar, tidak berkata-kata dalam bahasa Inggris. Anak-anak bisa lihat ya, oke, semasa kita masih kecil, seusia anak ini masih bayi, kita belajar berbicara dengan menirukan. Itu yang Sir Erik inginkan, Sir Erik harapkan anak-anak belajar bahasa Inggris juga dengan seperti itu. Sir Erik tidak akan mengajak kalian membaca, Sir Erik tidak akan mengajak anak-anak untuk menulis, Sir Erik tidak akan mengajarkan tata bahasa, ya kan? Tetapi Sir Erik mengajak anak-anak untuk mendengarkan dan menirukan. Biarlah nanti si otak ini bertugas untuk menghafal, ya, tanpa anak-anak sadari si otak akan menghafalkan apa yang didengarkan telinga dan apa yang dikatakan oleh mulut, ya. Gampang jadinya belajar bahasa itu, cuma perlu apa? Pembiasaan, ya, perlu dibiasakan terus, sama seperti bayi tadi. Tiap hari mendengar terus, mendengar terus, mendengar terus, mendengar terus, mendengar terus, menirukan, mendengar, menirukan, mendengar, menirukan, mendengar, menirukan. Lama-lama banyak kata-katanya dan si bayi sudah akan bertumbuh seperti kanak-kanak dan sudah mahir berbicara, walaupun belum bisa baca, ya, walaupun belum bisa baca, walaupun belum bisa menulis, tapi sudah bisa berbicara, ya. Ini yang ingin Sir Erik sampaikan kepada anak-anak, ya. Anak-anak bisa melatih ini, listening, bisa melatih menyimak, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, lalu menirukan kata-katanya. Ya, yuk kembali lagi ke sini sebentar yuk. Ya, kita ulang lagi yuk. Ya, yuk, hello Sir Erik, yuk tiga mulai. Hello Sir Erik, my name is, I am from class 1. My number is, I and the verb. I eat, I drink, I play, I watch, I wash. Thank you, sir. Ya. Oke. Sekarang, apa lagi ya, Sir Erik? Oh, ini pelatihan pelafalan. Ya.
kata berakhiran suara t, suara t, bukan teh gitu ya, tapi t, ya. Kalau anak-anak, Sir Erik percaya anak-anak sudah bisa mengingat huruf. Ya, Sir Erik percaya sekali anak-anak sudah mengenal huruf. Ya, dan ini kalau anak-anak perhatikan kata-kata ini, ya, semuanya berakhiran huruf T. Ya, semuanya berakhiran huruf T. Ya, ya yang ini anak-anak coba tirukan ya, sama cara belajarnya tirukan, dengarkan dengan sungguh-sungguh lalu tirukan. Yang ini dulu. It, it. Yang ini. It, it. Kalau yang tadi, it. Yang kedua, it. Berbeda ya. Lebar mulut Sir Erik tadi mengatakan it dan mengatakan it. Yang ini, at, at, it, at. Yang ini, sit, sit, sit. Yang ini, sat, sat. Yang ini, bit, bit, bit. Yang ini, bat, bat. Ini, bat, bat. Yang ini, boot, boot. Ya, anak-anak bisa merasakan ya, ada udara yang keluar dari mulut sewaktu mengatakan suara huruf T di akhir kata. Ya, kalau disimpulkan suaranya seperti ini. Nah. At, it, ut, it, ut, at, at, ot. Kira-kira seperti itu ya. At, it, ut, it, ut, at, ot. Ya, suaranya meletup semua ya anak-anak. Nah, anak-anak, mengapa kok Sir Erik mengajak anak-anak berlatih seperti ini? Ya, karena kita sebagian besar dari kita semua ya, Sir Erik dan anak-anak sekalian, dan juga mungkin papa mama anak-anak, kita tinggal di Indonesia. Kita tinggal di Indonesia dan kita tinggal di Jawa, ya. Mungkin sebagian besar daripada kita semua, kita menghabiskan waktu hidup kita di Jawa, di lingkungan yang berbahasa Jawa dan berbahasa Indonesia. Ya. Dalam bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, suara huruf T itu tidak meletup. Saya ulang. Bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, suara huruf T di akhir kalimat itu tidak meletup. Contohnya, tempat, tempat, sempat, lipat. Ya, Anda bisa mendengarkan ya. Apalagi bahasa Jawa. Papat, sepet, pepet. Apalagi ngempet ya. Oke. Tidak meletup ya. Oke. Tetapi kalau dalam bahasa Inggris T-nya meletup. It, at, sit, sat, bit, bat, but, boat, pot. Ya. Dan coba kalau itu ditukar. Ya, ditukar ya. Coba anak-anak katakan kata-kata bahasa Inggris ini dengan logat Jawa atau logat Indonesia. It, at, it, at, sit, sat, bit, bat, but, boat, pot. Nggak ada powernya ya. Coba kalau bahasa Jawa atau bahasa Indonesianya pakai logat Inggris. Ya. Papat, sempet, diempet, papat, babat, ya, oke. Papat, empat, tempat, sempat, ya. Nah, anak-anak bisa merasakan ya, kalau ditukar logatnya jadi lucu ya, betul ya. Jadi lucu logatnya.
Itulah sebabnya anak-anak belajar membedakan mana yang bahasa Inggris, ya, bagaimana berkata-kata dalam bahasa Inggris dan berkata-kata dalam bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Harus berbeda, ya, harus berbeda. Ya, kalau sama ya nanti anak-anak tidak mendapatkan warna aslinya, ya. Oke. Saudari paling tidak sudah memperkenalkan kepada anak-anak bagaimana sih berkata-kata dalam bahasa Inggris itu, ya, supaya tidak tertukar dengan bahasa Indonesia ataupun tidak mirip dengan bahasa Indonesia dan bahasa Jawa, ya. Apalagi nak berikutnya? Oh. Ini kembali lagi ke sini, ya. Kita latihan lagi. Yo. Bapak Ibu bisa membantu, ya, melatihnya. Ada beberapa cara kalau misal Bapak Ibu ingin membantu anak-anak, bisa dengan mendengarkan pelatihan saya ini berulang-ulang, atau kalau Bapak Ibu mau menuliskan catatan boleh, ya, tapi tentunya mungkin anak-anak jangan dipaksa untuk membaca, ya. Oke, cukup diberi clue atau petunjuk saja, ya, bagaimana cara mengatakannya. Oke, kalau semisal anak-anak bisa dengan bantuan catatan, ya boleh, saya pun tidak akan melarang. Ya, tentunya semua yang kita kerjakan intinya adalah membuat anak-anak, membuat pelajaran ini berkesan, menjadikan pengalaman ini berkesan bagi anak-anak. Karena kalau sudah menjadi pengalaman yang berkesan, tentunya ya tidak akan bakal lupa untuk waktu-waktu berikutnya. Ya, mari anak-anak kita lanjut sekali lagi dari Hello Sir Eric. Ya, 3 mulai. Hello Sir Eric, my name is, I am from class 1. My number is I and verb. I eat, I drink, I play, I watch, I wash. Thank you, sir. Ya, kira-kira secepat itu atau selambat itu, ya, cara membawakannya, Bapak dan Ibu, anak-anakku sekalian, ya. Anak-anak coba tirukan kecepatan Sir Eric tadi. Toh juga tidak terlalu cepat. Kalau anak-anak mau mencoba lebih lambat lagi boleh. Ya, lebih lambat, ya. Yuk. 3 mulai. Hello Sir Eric. My name is, I am from class 1. My number is, I and verb. I eat, I drink, I play, I watch, I wash. Thank you, sir. Ya, boleh. Selambat itu juga tidak apa-apa. Yang penting lancar. Oh ya, ini nih. Kita masuk ke bagian ini tadi. Nah, ya. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, ini yang sering ingin bagikan kepada anak-anak. Ya, anak-anak sudah memasuki pelatihan minggu ketiga, ya. Ya, materi tadi memperkenalkan diri dan juga kelima kalimat ini adalah minggu yang ketiga, pertemuan ketiga. Tetapi pelatihannya memasuki minggu yang kedua, ya, minggu yang kedua, karena Sir Eric memperkenalkan materi, memperkenalkan diri dan juga 5 kalimat dasar itu tadi dimulai pertemuan 2 kemarin, ya. Ini adalah minggu yang kedua, pelatihan yang minggu kedua tadi, ya. Nah, anak-anak, ini pesan dari Sir Eric. Yang pertama, anak-anak berlatihlah dulu sehingga benar-benar lancar. Ya, benar-benar lancar. Ya, dilatih benar-benar lancar. Maksudnya lancar itu apa toh, Sir Eric? Ya, lancar itu tanpa putus, nah. Ya, tanpa putus. Ini tadi. Ya, tanpa putus. Misalnya seperti ini. Hello, Sir Eric. Diam dulu. My name is, diam lagi. I am from class 1. Diam lagi. My, diam lagi. Number is, I and verb. I eat, nah itu dia. Itu berarti tidak lancar, ya. Tidak lancar itu. Oke. Nah, ada yang saya sampaikan lagi. Yuk kita kembali ke lembaran tadi. Oke. Anak-anak mencoba menirukan apa yang
Sir Erik contohkan tadi, ya. Oke, lancar, tanpa putus, tirukan sebagaimana Sir Erik memberikan contoh yang pertama tadi, tetapi ya bukan yang putus-putus ya. Nah, anak-anak coba berkata-kata dengan lancar ya, berkata-kata dengan lancar. Nah, ini ada pesan dari Sir Erik juga, Bapak Ibu. Tahun kemarin, ya, tahun yang kemarin, untuk pelatihan-pelatihan yang pertama, bahkan masih ada sih setelah beberapa minggu, beberapa bulan berikutnya, ada anak-anak yang menyampaikan tugas, ya, tetapi ya saya masih bisa mendengar ada bisik-bisik di belakangnya. Ya. Nah, bisik-bisik itu ternyata malah mengganggu kelancarannya. Ya. Jadi misalnya seperti ini, my name is, berhenti dulu, si anak mendengarkan bisikan di belakangnya atau di sampingnya dulu. Nah, si anak menirukan lagi. Ya. Mungkin Bapak Ibu, ya, kalau semisal memberi clue, mungkin ya diusahakan seminimal mungkin ya, dibiasakan atau diusahakan seminimal mungkin ya, supaya anak-anak belajar berani juga ya, walaupun tidak pakai kamera ya, tetapi dikhawatirkan kalau dituntun terus nanti anak-anak gantung ya, jadi bantu aja dah, jadi bantu aja dah, ya kan? Nantinya ke depannya ya tergantung terus nanti. So, kekhawatirannya seperti itu. Jadi nanti Bapak Ibu tolong dorong anak-anak supaya berani untuk berkata-kata sendirian. Kalaupun toh harus memberi clue, ya, memberi petunjuk, mungkin jangan sampai satu kalimat mungkin ya. Oke, tetapi kalau bisa dikatakan dua atau tiga suku kata yang pertama misalnya, ya seperti itu. Tapi jangan satu kalimat ya. Nanti anak-anak tidak akan berani nantinya ya, kekhawatirannya seperti itu. Nah, kelak jika anak-anak merekam menggunakan voice recorder ya, di handphone ini ada dua cara ya, setahu saya ada dua cara ya, merekam kata-kata, merekam suara itu ada dua cara. Yang pertama menggunakan voice recorder ya, seperti ini ya. Ya, ada voice recorder ini. Ada record ya, ada record. Lalu ada pause gitu kan ya. Nah, Bapak Ibu, kalau menggunakan metode ini ya, usahakan tidak menekan tombol pause ya. Ya, usahakan tidak menekan tombol pause ya. Biarkan saja mengalir. Biarkan saja recordernya menyala ya. Biarlah sampai anak-anak selesai menyampaikan semua kalimat. Ya, biarkan seperti itu. Karena beberapa kali saya menemukan beberapa anak ya membuat proyeknya dengan menekan tombol pause. Ya, kelihatan kok nanti hasilnya bergelombang. Ya, jadi Bapak Ibu, saya minta tolong ya, biarkan recordernya menyala sampai anak-anak selesai menyampaikan semua kalimat ya. Mungkin nggak sampai 1 menit ya, 1,5 menit mungkin ya kalau misalnya lambat sekali ya. Tapi mudah-mudahan, tapi saya percaya anak-anak bisa menirukan apa yang saya berikan tadi. Sir Erik yakin anak-anak bisa melakukannya karena pengalaman Sir Erik melihat selama satu tahun ini ya, kita melewati pandemi ini, Sir Erik melihat, wow, luar biasa hasilnya. Sir Erik melihat bahwasanya banyak anak-anak yang bahasa Inggrisnya bagus, sangat bagus. Dan dengan demikian, saya bisa menyimpulkan bahwasanya papa mamanya juga luar biasa ya, luar biasa hebat ya. Karena dengan sabar bisa mengarahkan anak-anak untuk menirukan saya dan hasilnya wow, luar biasa. Jadi anak-anak berani ya, berani ya, berani
rekaman sendiri, ya rekaman sendiri, dan ya anak-anak tidak perlu dibisikin, ya. Tetapi kalau toh harus dibisikin, ya seminimal mungkin clue-nya, ya, dan jangan berupa satu kalimat penuh clue petunjuknya, ya. Lalu berikutnya anak-anak, kalau seandainya anak-anak mencoba menggunakan cara yang lain selain menggunakan ini voice recorder ini, anak-anak juga bisa menggunakan WhatsApp, ya, menggunakan WhatsApp, ya, anak-anak bisa menggunakan, ya, ini ada tombol hijau di sini, ada tombol hijau di layar ini. Nah, anak-anak bisa pencet lalu mulai berbicara, misalnya hello, how are you? Nah, seperti itu, ya. Nah, itu sebenarnya saya lebih suka kalau anak-anak menggunakan yang ini, menggunakan yang tombol hijau itu, ya, karena itu sulit untuk di-pause, ya. Tapi terserah anak-anak, terserah Bapak Ibu, nyaman yang mana. Anak saya bebaskan untuk menggunakan voice recorder atau voice message di WhatsApp, ya. Nah, itu yang Sir Erik ingin sampaikan kepada kalian. Jadi belum ada pengumpulan tugas, ya Bapak Ibu, belum ada pengumpulan tugas, ya, belum ada pengumpulan tugas. Oh, ini belum Sir Erik kasih, ya. Oke, mungkin tambahkan di bawah ini, boleh dah, ya. Oke, Sir Erik pakai ini tulisan merah, ya. Belum ada pengumpulan tugas, ya, belum ada pengumpulan tugas, ya. Jadi Sir Erik mohon anak-anakku sekalian, Bapak Ibu, please help, bantu anak-anak untuk melatih, ya. Dengarkan saja atau putarkan saja video saya ini di bagian yang tadi, ya, di bagian yang tadi, untuk diulang-ulang supaya anak-anak bisa menghafal dan nantinya juga bisa disiapkan untuk pelajaran berikutnya, ya, supaya tambah mantap projectnya. Ya, nanti bisa dilatih lagi, ya. Hello Sir Eric, my name is, I am from class 1, my number is I and her. I eat, I drink, I play, I watch, I wash. Thank you, sir. Ya, seperti itu penyampaiannya. Sekali lagi anak-anakku, ya, belum ada pengumpulan tugas. Belum ada pengumpulan tugas. Ya, ini Bapak Ibu belum ada pengumpulan tugas, ya. Baru pelatihan dulu. Ya, melatih secara komplit urut-urutannya tadi. Ya, dengan demikian, ya, sudah sampai di akhir perjumpaan kita pada pertemuan ketiga ini, anak-anak sekalian. I hope you enjoy the class. I'll see you soon. Ya, saya harap anak-anak menikmati belajar bahasa Inggris dengan Sir Erik, dan I'll see you soon. Stay healthy, tetaplah sehat, keep it up, tetap semangat, and God bless you all. See you around.